Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini melalui video pembelajaran. Nah, anak-anakku semua, minggu lalu kita sudah belajar mengenai huruf lontara dengan tanda baca I, U, E, dan O. Dan untuk hari ini materi kita ada di halaman 2 buku cetak bahasa daerah Makassar kelas 4, yaitu menyimak cerita. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Amparakai Olo-Olo. Namun sebelum kita lanjutkan materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah anak-anakku diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita yang didongengkan sebentar. Kemudian dapat mengungkapkan kata-kata sulit yang ada dalam cerita. Kemudian dapat menjelaskan makna kata yang telah diucapkan. Dan tujuan yang terakhir, anak-anakku dapat menuliskan nama-nama binatang dalam bahasa Makassar. Nah, sebelum kita mulai membacakan cerita ini terdiri dari 4 paragraf. Nah, sambil ibu guru membacakan ceritanya, anak-anakku bisa mengikuti membaca di rumah. Baiklah, kita mulai dari paragraf pertama. Judulnya adalah Amparakai Olo-Olo, atau dalam bahasa Indonesia adalah memelihara binatang. Nah, untuk paragraf pertama, Ri se'rea pak rasangan nia si tau toa amantang siagan cucunna. Anjo cucunna ammoterami ammakna siagam manggenna. Toa namami amparakai sanggenna lompo. Nah, di paragraf pertama ini artinya adalah di satu desa atau di satu perkampungan, nia si tau toa, ada seorang nenek yang tinggal bersama cucunya. Nah, cucunya ini sudah meninggal orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Atau dengan kata lain, cucunya ini sudah yatim piatu, sehingga neneknya inilah yang akan memelihara dia hingga besar nanti. Nah, kemudian kita lanjut di paragraf kedua. Jama-jamanna toakna amparakai olo-olo. Solana nania napa ongkosang ri sikolanna cucunna. Punna leba mi asambayan subuh siagan cucunna napakan reami olo-olokna. Anjo olo-olok na parakaya pak rupa-rupai kamayami. Bembe jangang siagang kiti. Bembena leko-leko na pakan reangi. Kiti na nabasangi awal lumo iareka biralle. Janganna na boboi biralle iareka tapu punna anak jangang. Nah, paragraf kedua ini artinya adalah pekerjaan neneknya adalah memelihara binatang. Nah, neneknya ini memelihara binatang agar dapat membiayai sekolah cucunya. Nah, jika nenek dan cucunya ini sudah selesai mengerjakan sholat subuh, maka mereka mulai memberi makan pada hewan peliharaannya. Nah, di sini hewan peliharaannya ada bermacam-macam, ada bebek, ada kambing, dan ada ayam. Nah, untuk kambingnya diberi makan daun-daunan, sedangkan untuk bebeknya diberi makan sekam halus atau dedak yang sudah dibasahi, atau bisa juga diberi makanan jagung. Sedangkan untuk ayamnya
diberi makan jagung, atau untuk anak ayamnya itu diberi renik atau jagung yang sudah dihaluskan. Nah, kita lanjut di paragraf ketiga. Lek baki napakan re olo-olokna mangemi ajekne. Lek baki ajekne mangemi a lamba-lamba nampa apparuru mange asikola. Anjo toakna tena jana susah dudu ri gaukna pak bayara sikolana cucunna. Punna eroki a bayara sikola iareka pabali bok-bok cucunna napa balukangi na balukangi seng bayao iareka olo-olokna. Nah, jadi setelah selesai diberi makan binatangnya atau hewan peliharaannya, barulah cucunya ini pergi mandi. Nah, setelah mandi, cucunya ini sarapan pagi, kemudian berkemas-kemas untuk pergi ke sekolah. Nah, neneknya ini tidak terlalu susah untuk biaya sekolah cucunya. Nah, jika cucunya membutuhkan biaya sekolah atau pembayaran sekolah, atau mau membeli buku, maka neneknya ini menjual telur atau sebagian dari hewan peliharaannya. Oke, kita lanjut paragraf keempat. Kam maminjo caritana tau rajenya amparakai olo-olo. Punna maknasa erok mantongki annuntu pangisengan makna sajai jiantu jama-jamang halala akulle nijama solanna kinggappa doe pangongkosang. Nah, demikianlah kisah kehidupan seorang nenek dengan cucunya yang senang memelihara binatang. Nah, jika kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka banyak pekerjaan halal yang dapat mendatangkan uang untuk membiayai sekolahnya. Nah, ini ceritanya. Nah, jadi demikianlah cerita dari Amparakai Olo-Olo. Nah, dari cerita ini anak-anakku, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika anak-anakku senang atau gemar memelihara binatang, maka hewan peliharaan ini haruslah dipelihara dengan baik. Nah, caranya anak-anakku bisa memberi makan atau membersihkan kandangnya. Nah, anak-anakku juga tentu senang memelihara binatang di rumah. Hewan peliharaan ini biasanya dipelihara selain untuk memberikan manfaat kepada kita, ada juga orang yang senang memelihara binatang untuk hiburan, misalnya memelihara burung, memelihara ikan, atau memelihara kucing. Nah, anak-anakku untuk memelihara hewan harus dengan kasih sayang. Jadi jangan cuma dipelihara kemudian tidak diberi makan. Nah, jika kita memelihara binatang, maka berilah makan, berilah minum, dan perhatikan kesehatan binatang peliharaan kita. Kemudian bersihkan juga kandangnya. Nah, kemudian untuk kesimpulan kedua, anak-anakku yang masih memiliki orang tua, hormati dan sayangilah orang tua kalian selagi mereka masih ada, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga kita bisa tarik dari cerita ini adalah jika kita bersungguh-sungguh bersekolah, maka banyak jalan atau cara yang halal yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah kita.
Di antaranya adalah dengan beternak atau memelihara binatang. Nah, anak-anakku semua, setelah mendengarkan cerita ini, anak-anakku bisa melihat di halaman 6. Di situ ada memahami makna kosakata. Nah, di sini ada kata amparakai, artinya memelihara. Olo-olo, hewan atau binatang. Ammoterang, artinya meninggal atau mengembalikan. Anganre, artinya makan. Awalukmu, sekam halus. Biralle, artinya jagung. Lekok-lekok, daun-daun. Ajekne, artinya mandi. Lamba-lamba, artinya sarapan pagi. Paruru, artinya berkemas-kemas. Jama-jamang, artinya pekerjaan. Halala, artinya halal. Anuntu, artinya menuntut. Pangasengang, artinya ilmu pengetahuan. Nah, setelah memahami makna kosakata ini, anak-anakku bisa melihat latihan 1 di halaman 6. Nah, latihan 1 ini atau sudah memasuki latihan ketiga. Yang pertama adalah piwali pakutaknan niaka irawangan ane situru siagam bone carita lebaka ki pilangiri. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan cerita yang sudah kalian dengarkan. Yang pertama, apa pokokna anjo carita lebaka nu pilangiri? Apa judul dari cerita yang sudah kalian dengarkan? Yang kedua atau bagian B, inai na agang si pamantangan anjo tahu toaya. Jadi siapa yang menemani neneknya atau siapa yang menemani neneknya tinggal? Kemudian yang bagian C, sakbuki tallu olo-olo na parakaya anjo tahu toaya. Sebutkan 3 binatang yang dipelihara oleh neneknya. Bagian D, apa nagau kang anjo cucunna punalek bakmo es sambayan subuh. Jadi apa kegiatan cucunya atau apa yang dilakukan cucunya setelah selesai melaksanakan salat subuh. Di bagian E, apa nabalukan toakna punna eroki pak bayar sikola ya reka pamalibo bo cucuna. Jadi apa yang dijual oleh neneknya jika cucunya mempunyai kebutuhan sekolah atau mau membeli membeli buku cucunya. Kemudian di halaman 7 ini juga ada nomor 2. Jadi latihan kita hari ini ada 3 nomor dengan bagian-bagiannya. Nah, di nomor 2 ini boyai batuanna bukuang kanania ka irawangan na ene. Carilah arti kata-kata di bawah ini. Jadi di sini ada tulisan lontara, ada Latinnya atau bahasa Makassarnya. Kemudian carilah arti atau Indonesianya. Nah, di sini ammotere. Ammotere artinya pulang. Ariba terbang. Anjakkala menangkap. Anembak menembak. Bayau jangang telur ayam. Tena susah tidak susah. Anak jangang anak ayam. Anron jangang induk ayam. Ambangun atinro bangun tidur. Dan baluk bembe menjual kambing. Nah, yang ketiga tugas kalian hari ini adalah ukiriki sampulo areng olo-olo niaka ributta Mangkasara. Jadi kalian tuliskan 5. Di sini 5 saja ya. Tulislah 5 nama hewan yang ada di Makassar yang kalian ketahui. Oke, anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Ingat,
Siapa yang bersungguh-sungguh belajar, maka dia akan berhasil, insya Allah. Nah, sampai di sini anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.